Kasih Tuhan, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada saat hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama, kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu, mari sama-sama kita satukan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersyukur pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena Engkau luar biasa, semua karena Engkau dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kami Bapa. Selalu baru setiap hari bagi kami Bapa. Pada saat ini Tuhan kami kembali mau menyatukan hati kami mau memuji menyembah Engkau Roh Kudus. Dan kiranya lawatan urapan-Mu turun atas setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang melawat seluruh kehidupan kami, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu lebih lagi, dan Engkau yang mencurahkan urapan-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang dapat membawa setiap kehidupan kami lebih lagi berkenan kepadamu, yang membawa kami semakin hari semakin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka ketika kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami tolak singkirkan semua kuasa dari Lucifer, apapun bentuk pekerjaannya ya Bapa. Kami tolak singkirkan semua kuasanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta api dari Roh Kudus-Mu ya Bapa membakar semua kuasa kegelapan ya Bapa. Sehingga setiap hati kami, semua seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami hanya fokus tertuju kepada surga-Mu Bapa, kepada Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan setiap sembah kita di hadapan-Nya. Mari bawa hati lebih lagi secara pribadi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mau kita senangkan, hanya Dia yang mau terus kita sembah. Sebab Dialah Bapa yang sejati, Dialah Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
sembah puji hanya bagimu ya Bapa. Biar semua naik ke tahtamu semata-mata untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami lagi naikkan sembah dan puji.
Lagi sama-sama kita angkat pujian, katakan sembah, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, Yesus, sembah dan puji duhi tatamu, Yesus Tuhan buat Tuhan kita. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai, yang memiliki seluruh kehidupan kita. Sehingga kita selalu percaya Tuhan menyediakan apapun bagi setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah virus yang mewabah saat ini, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan kesehatan dan kekuatan buat kita. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah sanggup. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa nyata
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan seluruh kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ia yang menguatkan kita, yang menugahkan setiap langkah-langkah kita di dalam setiap hidup ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus hadir melawat setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kesempatan yang luar biasa hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami. Setelah pujian penyembahan naik di hadirat-Mu, Tuhan, hamba percaya bahwa biarlah pujian penyembahan kami tembus ke hadirat-Mu di sorga, mempermuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini hamba-Mu akan berdoa untuk firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan. Roh Kudus yang urapi pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Jadi dalam pimpinan Roh Kudus sehingga firman-firman yang hamba sampaikan adalah firman yang hidup, firman yang membebaskan, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan, menerima firman-Mu ini, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka semuanya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Waktu Roh Kudus, waktu firman disampaikan, Roh Kudus yang campur tangan, Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena itu berfirmanlah bagi masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara ada, saudara tidak pernah sendirian. Saya percaya hari ini kita ada. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak lepas dari di mana Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tidak ada perkara-perkara yang terjadi secara kebetulan tanpa campur tangan Tuhan. Olehnya kita bersyukur di mana kita boleh terus menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, maju terus di dalam Tuhan. Mari siapkan diri bersama-sama untuk kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan dari Efesus pasalnya yang ke-1 ayat 15 dimulai dengan judul doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Sama-sama membaca dimulai dari ayat ke-15, 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti dengan pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lepas dari konteks pemberitaan firman Tuhan hari ini, bagaimana kita belajar Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kesaksian, atas apa yang diterima dari jemaat-jemaat yang dilayaninya, dan salah satu adalah jemaat di Efesus. Nah, namun hari ini saya tidak akan membahas jauh lebih banyak tentang hal itu.
saya akan masih terus berbicara tentang di mana konteks di mana kita ada, yaitu kita masih ada di suasana Paskah. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana hebatnya kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah kuasanya yang membangkitkan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, tema khotbah hari ini adalah kuasanya yang membangkitkan Kristus. Dan itu yang saya katakan bahwa kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang hebat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada hari ini, dan saya percaya karena pimpinan, karena kekuatan, karena kuasa Roh Kudus. Dan di mana kita sedang alami peperangan yang hebat, di mana kita alami pergumulan yang hebat, di mana kita alami perjuangan yang berat, tetapi saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh apapun yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudara, perlu kita renungkan dan ketahui bersama bahwa untuk kita bisa menaklukkan dunia ini, kita bisa mengalahkan dunia ini hanya ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, hanya ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, kita belajar tentang Yesus, bagaimana Yesus dari hidupnya sejak dia dibaptis, kemudian keluar dari air, Roh Kudus mengurapi dia, Roh Kudus memenuhi dia. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, bahkan menyembuhkan semua orang sakit, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang mati sekalipun dibangkitkan, bahkan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hal-hal dahsyat terjadi atas hidupnya. Kenapa? Karena dia hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yesus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, sehingga Matius 12 ayat 28 berkata bahwa jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Setan hanya bisa ditaklukkan dalam kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama dari renungan firman Tuhan, dari apa yang Paulus katakan begini, bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan seterusnya di Filipi pasal 3 ayat 10. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami kekuatan yang dahsyat dari kuasa Roh Kudus itu? Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami apa yang Yesus alami, apa yang Paulus alami, dan apa yang Rasul-Rasul alami dan saudara akan alami. Yang pertama adalah, mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5. Saya ulangi, yang pertama adalah Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini di ayat yang keempat saya hendak membacakan ulang, dan kemudian ada hal yang saya ingin garis bawahi untuk poin pertama nanti adalah dikatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Saya ulangi, oleh kemuliaan Bapa. Ya, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kata oleh kemuliaan Bapa itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, kata oleh kemuliaan Bapa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, kita harus alami itu pada waktu saudara dibaptis, kemudian Alkitab mencatat dari ayat sebelumnya dikubur bersama dengan Yesus oleh baptisan air, ya. Kemudian bangkit bersama dengan Yesus dalam kemuliaan Bapa, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk alami kuasa yang dahsyat dari Roh Kudus, untuk kita alami
apa yang Yesus alami, itu kuasa kebangkitannya kelak, yaitu yang pertama adalah saudara harus selalu merindukan pribadi Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, harus selalu merindukan pribadi Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi yang pertama untuk saudara alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kekuatan roh, hidup dalam kemenangan adalah yaitu harus selalu merindukan Roh Kudus. Sama-sama katakan merindukan Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama katakan merindukan Roh Kudus. Ini yang pertama. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan Roh Kudus dalam diri orang percaya itu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Di dalam Efesus tadi di ayat yang kita sudah baca di ayat 19 khususnya di pasal 1 dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya. Ya, saya ulangi sekali, dan betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Roh Kudus itu adalah kekuatan yang paling hebat, yang paling dahsyat, ya, kekuatan yang luar biasa, sampai Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, mendudukan Yesus di sebelah kanan Bapa. Itu yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam kitab Roma tadi kita sudah baca, jika kita satu dengan kematiannya dan ketika kita satu dengan kebangkitannya, maka kita alami kekuatan yang sama. Saudara-saudara, terus rindukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Rajin dipenuhi Roh Kudus, rajin diurapi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan terus membawa saudara untuk alami hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, yang kedua, untuk alami kekuatan yang hebat dari Roh Kudus, yang kedua adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sama-sama katakan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kemudian Galatia pasal 5 ayat 16 dan 26 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, mengapa harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya ketika saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang sedang menyesatkan hari-hari. Mengapa saudara harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ingat ini baik-baik. Ketika saudara-saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus, wow, ada kekuatan yang hebat menyertai saudara. Ada kuasa yang dahsyat menyertai saudara. Sehingga saudara, Alkitab mencatat, Yesus katakan begini, bahwa aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang saya mau katakan begini, mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ketika saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan selalu hidup sebagai pemenang. Katakan amin. Yang kedua, mengapa saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Karena saudara akan melihat hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Saudara akan berjumpa dengan orang sakit akan saudara sembuhkan. Katakan amin. Ya. Saudara akan berani bersaksi. Katakan amin. Saudara akan berani tampil beda dengan dunia ini. Kenapa? Saudara sedang dipimpin oleh Roh Kudus dan saudara disebut anak-anak Allah. Sehingga saudara tidak akan terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga dunia yang sedang menekan, saudara punya otoritas untuk dunia ini. Alkitab berkata, dunia ini sedang dikalahkan. Dan siapakah yang mengalahkannya? Adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang kedua. Saudara, terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, apa yang saudara harus alami untuk alami kemuliaan dan kebangkitan atau kekuatan yang dahsyat dari Roh Kudus itu adalah selalu mengandalkan hikmat dari Roh Kudus. Wow, selalu mengandalkan hikmat
dari Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Ya, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Wow, saudara, orang yang hidup yang merindukan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah mengalami atau mengandalkan hikmat dari Roh Kudus, akan menjadikan saudara berbeda dari sebelumnya. Paulus berkata bahwa baik perkataanku, pengajaranku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, dari hikmat dari Roh Kudus. Nah, kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan hidup dalam hikmat dari Roh Kudus. Kita diajar oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus katakan begini di Yohanes 14:26. Saudara tentu sudah ingat ayat ini, dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya ulangi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika saudara hidup dan mengandalkan hikmat dari Roh Kudus, maka saudara akan selalu diajar oleh Roh Kudus. Satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan begini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Luar biasa. Poin yang ketiga ini adalah mengandalkan hikmat dari Roh Kudus. Maka saudara akan terus melihat perbedaan-perbedaan di sekeliling saudara. Ada wawasan-wawasan yang baru akan dibukakan. Ada pengertian-pengertian yang baru akan dibukakan. Setiap kali saudara memuji menyembah Tuhan, setiap kali saudara membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan setiap kali saudara bekerja, ada ide-ide baru yang Roh Kudus akan bukakan, Roh Kudus akan nyatakan. Karena itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang telah tersedia untuk kita. Nah, karenanya sebagai kesimpulan dari 3 poin ini adalah saudara terus membuka diri untuk selalu diurapi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus senantiasa, beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, andalkan hikmat dari Roh Kudus, dan saya percaya saudara akan alami semua hal-hal yang dahsyat, hal yang hebat di dunia ini. Maka saudara akan terus diberkati dan dapat menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita akan minta Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Roh Kudus, hamba percaya Engkau sedang menjamah anak-anak-Mu. Engkau sedang mengurapi anak-anak-Mu sekarang. Haleluya. Ampuni semua pelanggaran, kesalahan dan dosa. Dan sekarang kami mau minta Roh Kudus urapi, Roh Kudus penuhi kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya. Ya Roh Kudus. Roh Kudus urapi ke hati katakan, Roh Kudus pulihkanku sesuai janji Bapa, penuhi Roh. Saudara-saudara membelakang tangan di hadapan Tuhan, katakan Roh Kudus. Roh Kudus urapi, Roh Kudus pulihkanku, haleluya, sesuai
urapi jemaat, urapi anak-anakmu yang sudah menerima firman Tuhan ini, urapi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup yang dahsyat yang akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus dari kuasa Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat adalah orang-orang yang merindukan Roh Kudus, pribadi-pribadi yang merindukan Roh Kudus, pribadi-pribadi yang dipimpin Roh Kudus, pribadi-pribadi yang mengandalkan hikmat dari Roh Kudus. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tumpahkan tanganmu dari surga Tuhan Yesus, urapi anak-anakmu, urapi jemaat-jemaat, urapi keluarga-keluarga, urapi hamba-hambamu, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir Roh Kudus, urapi, memulihkan, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, menyembuhkan, ikatan-ikatan dilepaskan, kutuk-kutuk dicabut, semua belenggu kutuk dipatahkan, pemulihan terjadi, beri keberanian, beri hikmat, Roh Kudus kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus semua karunia-karunia dicurahkan sekarang ini dan selama-lamanya. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan percaya mujizat menjadi bagian kami. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian semua umat sekarang ini dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Untuk persembahan, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memasukkan perpuluhan atau persembahan umum atau persembahan pembangunan, silakan menghubungi Bendahara Umum atau transfer di nomor rekening GB Visi Pemulihan Makassar, disertakan dengan foto bukti transfer. Untuk warta sepekan akan dilaksanakan ibadah raya secara online pada hari Minggu pukul 9 pagi pada akun YouTube GBI Visi Pemulihan Makassar. Demikianlah warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati.